Selamat pagi. Nah, hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran kita yang kita mulai minggu kemarin tentang sistem AC. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik ya, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang sistem AC. Nah, pada KD 4.18 yaitu memperbaiki sistem AC. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti ada 4. Yang pertama, kalian semua harus mampu menganalisa gangguan pada sistem AC dengan mandiri. Yang kedua, kalian harus mampu menentukan letak gangguan. Yang ketiga, mampu memperbaiki gangguan pada sistem AC. Yang keempat adalah mampu menguji kinerja atau hasil dari perbaikan yang telah kalian lakukan. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang siklus dari kerja refrigerasi atau cara kerja dari sistem pendingin. Mulai dari komponennya, yang pertama ada kondensor, kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan dan temperatur dari gas refrigeran. Nah, berikutnya, komponen berikutnya adalah kondensor. Ada yang tahu fungsinya kondensor? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk mendinginkan gas refrigeran bersuhu tinggi, bertekanan tinggi menjadi cairan refrigeran bersuhu rendah, bertekanan tinggi, Pak. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari komponen dan siklus pada sistem AC. Berikutnya, untuk mengetahui apakah AC ini dalam kondisi baik atau tidak, yang perlu kita perhatikan adalah dua tekanan yang ada di sini. Dua manometer pengecek tekanan AC. Ya, bahwa standar dari tekanan low atau low pressure pada AC adalah 4,8 bar atau sekitar 70 PSI. Nah, sedangkan untuk tekanan tinggi adalah 16,3 bar. Nah, jika tekanan ini nanti tidak tercapai, pasti ada sesuatu yang bermasalah pada sistem AC itu. Itu tadi adalah kriteria-kriteria pada sistem AC. Berikutnya, nah di sini ada satu buah permasalahan. Permasalahannya apa? Ketika AC dinyalakan, siklus pendinginannya tidak normal. Nah, seperti apa tidak normalnya? Jadi ada satu kendaraan yang ketika AC-nya dinyalakan nanti AC itu tidak terasa dingin. Maka ini akan menjadi tugas kalian. Ya, saya tugaskan kalian untuk melakukan diagnosa atas gangguan yang terjadi pada AC tersebut. Ada yang ditanyakan? Ya. AC-nya tidak dingin. Jarum manometer back menunjukkan di bawah tekanan. Dari permasalahan mobil ini, ketika mobil dihidupkan AC tidak dingin. Dari diagnosa kami, cairan refrigeran kurang dari standar.
Ya, lakukan pengisian dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Siap. Sebelum dilakukan pengisian AC atau refrigeran, kita lakukan dulu proses recovery dengan cara membuka katup high dan low. Setelah itu kita pencet tombol recovery lalu start. Nah, recovery ini adalah langkah untuk memasukkan kembali freon atau refrigeran dari dalam mobil ke dalam alat refrigeran recycle. Dengan alat ini maka refrigeran yang ada di mobil yang biasanya terbuang kita bisa memanfaatkan kembali sehingga akan didapatkan tingkat ergonomis yang lebih tinggi dengan adanya mesin ini. Ketika terdengar suara seperti ini menandakan kalau proses recovery ini sudah selesai. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa memencet tombol finish untuk menyelesaikan recovery. Setelah dilakukan recovery, langkah berikutnya adalah kita lakukan vakum. Vakum ini kita lakukan untuk membersihkan udara yang ada pada sirkulasi mobil dengan cara pencet tombol vakum. Setelah memasukkan waktu, kita pencet tombol start. Kita telah menyeting pada waktu 5 menit, maka selama 5 menit ini udara yang ada di dalam siklus AC akan dibersihkan supaya pengisiannya nanti menjadi lebih maksimal dan AC menjadi terasa dingin. Setelah terdengar suara seperti ini, maka kita dapat memasukkan oli dengan membuka keran oli. Kita tutup kalau sudah. Setelah itu kita pencet tombol finish untuk mengakhiri langkah vakum. Langkah terakhir adalah charge atau pemasukan freon atau refrigeran yang baru. Karena kendaraan yang dipakai adalah tipe single blower, kita akan mengisi sebanyak 300 gram. Dengan langkah pencet tombol charge, masukkan input. Kita input sebanyak 300 gram. Setelah itu kita pencet tombol start. Nah, maka kita akan mengisi sebanyak 300 gram ke dalam unit mobil. Setelah terdengar suara seperti biasa, kita pencet tombol finish. Lapor Pak, refrigeran sudah kami isi ke Daihatsu Xenia dan hasil semua parameter sudah terpenuhi dan AC sudah kembali normal. Ya, terima kasih untuk laporannya. Dari kesimpulan praktek yang kami lakukan hari ini didapatkan diagnosa bahwa cairan refrigeran kurang dari standar dan untuk mengatasi permasalahan kita mengisi refrigeran menggunakan alat refrigeran recycle dari Hasbuan sehingga AC kembali normal. Dari hasil praktek tadi, di sini ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan AC menjadi tidak dingin. Yang pertama adalah refrigeran yang kurang, pengisian refrigeran berlebihan, terdapat udara di dalam siklus, terdapat uap air dalam siklus, refrigeran tidak tersirkulasi, ekspansi valve tidak bekerja dengan baik, ataupun tidak ada kompresi. Dari yang kelompok kalian lakukan, dari trouble yang terjadi pada mobil Xenia tadi adalah refrigeran yang kurang. Cirinya adalah dengan adanya udara yang keluar dari sistem pendingin tidak terlalu dingin, dan pada kaca pengintai atau sea glass di situ terdapat banyak gelembung. Dan kalian sudah melakukan pengisian dan diagnosa yang baik pada praktek untuk hari ini. Nah, berikutnya, sebelum saya akhiri pembelajaran, adakah yang ditanyakan dari pemeriksaan pada sistem AC yang tadi? Tanya Pak, Ya, silakan Mas Praditya. apa yang menyebabkan refrigeran berkurang atau habis Pak? Nah, terima kasih atas pertanyaannya Mas Praditya.
penyebab dari kebocoran, ya, salah satu dari sini. Nah, di sini terdapat dua buah katup, yaitu satu katup low dan satu katup high. Biasanya terjadi kebocoran di sini. Bisa juga terjadi kebocoran di persambungan-persambungan seperti kompresor, terus persambungan di dryer. Nah, di persambungan-persambungan itu nanti biasanya ada kebocoran. Nah, untuk pemeriksaan kebocoran itu biasanya kita gunakan leak detector untuk mendeteksi adakah refrigeran yang keluar dari sistem. Itu yang biasanya kita lakukan. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada yang tanya lagi? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sangat menarik sekali pembelajarannya. Kalian sudah bisa mendeteksi kerusakan pada sistem AC dan juga dapat melakukan perbaikan dan pengujiannya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dealer Toyota unit Asmoko Pati menyatakan bahwa video ini layak untuk menjadi video pembelajaran untuk anak SMK.